Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Sabtu 20 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema setia ketetapan. Beberapa waktu yang lalu, berita tentang suksesi beberapa raja di Solo menjadi berita nasional. Telah terjadi perselisihan tentang penerus yang berhak atas tahta yang ditinggalkan raja pendahulunya. Ada di antara pangeran yang merasa lebih berhak sesuai tradisi dan ketentuan kerajaan. Namun ketentuan yang sudah menjadi acuan itu bisa saja selalu dilanggar. Pelanggaran terjadi karena ketidaksepakatan para pangeran itu bersama pendukung-pendukungnya. Mengikuti ketentuan yang sudah ada juga tidak mudah. Penafsiran atas ketetapan itu terjadi menurut pemahaman sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah persoalan. Para rasul menghadapi masalah penerus Yudas, salah seorang murid yang mengkhianati Tuhan Yesus dan sudah meninggal. Mereka harus mengisi tempat Yudas dengan seorang murid lain untuk meneruskan tugas mereka. Petrus yang selalu dituakan di antara para murid Tuhan Yesus memulai proses itu. Ketika melakukannya, Petrus menggunakan ketetapan yang sudah ada, yaitu kitab suci mereka. Dengan dasar kitab suci itu pula lah proses penggantian Yudas ini terjadi. Oleh karena semua memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama, maka proses penggantian itu bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Itulah masalah yang sering dihadapi oleh gereja ketika terjadi proses pemilihan presbiter di GPIB. Masing-masing dengan penafsirannya merasa sudah memenuhi ketentuan pemilihan yang ada. Pertanyaannya adalah, apakah ketentuan yang dibuat kurang jelas atau kecenderungan untuk melanggar ketentuan itu yang lebih kuat? Pelanggaran bisa terjadi oleh siapa saja, baik ketua majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, panitia pemilihan, atau para calon. Kalau terjadi hal serupa itu, seharusnya suara Tuhan yang didengar. Bukankah para presbiter adalah pelayan-pelayan Tuhan, sehingga seharusnya mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak sendiri? Doa pagi ini, ya Tuhan, tuntun kami agar selalu bersandar pada kehendak-Mu daripada kehendak kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.